Iman kepada hari akhir. Kita ingat surat Al-Mu'minun ayat 74. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah 'anis sirati lanakibun. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Perlukah bukti tentang adanya hari akhir? Anak-anak, masa depan hakiki bukan sekedar masa depan di dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Dan untuk menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat, baik dan buruknya. Akhirat adalah suatu kehidupan baru untuk menyaksikan perbuatan yang sudah dilakukan. Untuk itu, hanya orang-orang yang beriman kepada hari akhirlah yang akan mengisi kegiatan hidupnya di dunia dengan kegiatan yang baik dan bermanfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain. Karena mereka percaya bahwa apa yang telah diperbuatnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hari akhir, Yaumul Akhir, artinya hari penghabisan, atau Yaumuddin, hari pembalasan. Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir, Yaumul Akhir, artinya hari penghabisan atau hari pembalasan, Yaumuddin. Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, Yaumul Qiyamah, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Hari akhir menurut Al-Quran ada yang kita sebut dengan kiamat sughra, peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh. Barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada mereka yang jahat dan berbuat zalim di dunia sudah diperlihatkan neraka dan siksaannya. Dan peristiwa-peristiwa yang harus kita imani yang akan terjadi sesudah mati diantaranya adalah fitnah kubur. Di sana beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal. Man rabbuka, tentang Tuhannya, agamanya, man nabiyuka, tentang nabinya, tentang keimanannya dan tentang arah kiblatnya. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, munafik, kafir dan musyrik. Dan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang baik amalnya ketika di dunia. Hal yang lebih mengerikan adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, mengapa bumi begini adanya? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kiamat, kejadian yang sangat hebat tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah menggelegar,
isi bumi pun bertebaran laksana kabut, sementara manusia kacau balau, kebingungan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha kekal. Kita tahu periode hari akhir dimulai dari kehancuran dunia ini. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan, Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan seluruh makhluk dari alam kubur. Yauma yab'atsuhumullah jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan mereka, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Lalu setelah dibangkitkan, mulailah manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada Yaumul Hasyar. Setelah itu, setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan, kitab perjalanan hidup yang sudah dicatatkan oleh malaikat Raqib dan Atid, yang berisi semua perbuatan-perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Daripada mahsyar, manusia menuju Yaumul Hisab, hari perhitungan, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama oleh Allah dan begitu telitinya, detail. Ketika amal mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu, lisan-lisan, tangan-tangan dan kaki mereka bersaksi kepada mereka atas apa yang dulu mereka telah kerjakan di dunia ini. Setelah dihisab, tahapan selanjutnya adalah Yaumul Mizan, hari pertimbangan atau hari penimbangan kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat oleh setiap manusia, ditimbang dengan seadil-adilnya. Barulah mereka menemui as-sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat tersebut tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, terbentanglah jembatan as-sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Lalu Yaumul Jaza, hari pembalasan, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaza, balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama hidup di dunia. Pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cepat perhitungannya. Dan yang ditunggu-tunggu setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan yang sangat akurat tersebut, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Mukmin yang bertakwa menerima balasan berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia kepada hambanya yang beriman. Adapun orang yang selama hidup di dunia ini lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, yaitu siksaan api neraka. Tasla naron hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas pula. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Begitu tersisanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hakikat iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri manusia agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir, di antaranya muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan ma'unah pertolongan darinya pada hari itu. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Lalu, keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah sehingga dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Selalu berusaha melakukan amal saleh, bersikap jujur, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Allah ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dengan beriman kepada hari akhir akan mendorong seseorang untuk selalu berakhlakul karimah, mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan bersikap adil kepada diri sendiri dan orang lain. Sampai sini anak-anak, masihkah kita kurang yakin terhadap hari akhir? Masihkah kita mau melakukan perbuatan maksiat sedangkan kita selalu diawasi oleh Allah? Masihkah kita mau bermalas-malasan sedang kita tidak tahu masa depan kita itu seperti apa? Sedangkan surga untuk kita belum jelas adanya, malah jangan-jangan neraka jahanamlah takdir kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu nanti, mulailah sekarang dari diri sendiri dan perbanyaklah berbuat baik.